Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMP Negeri 2 Banjarmasin yang beranggotakan saya sendiri Amelia Putri Hidayat. Lalu ada Ahmad Nugroho, Mei Sarah, Nur Fitrianti, dan juga Uswatun Hasanah. Tahapan-tahapan dalam instructional design yang pertama adalah analisis learners atau menganalisa peserta didik dengan melihat rencana implementasi. Yang pertama yaitu karakteristik peserta didik. Peserta didik adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Banjarmasin. Di antaranya adalah kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, kelas 7D, kelas 7E, kelas 7F, kelas 7G, kelas 7H. Mereka umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai pembelajaran yang melibatkan teknologi dan membutuhkan pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Rencana implementasi yang kedua yaitu pengetahuan awal. Sebagian besar siswa mungkin sudah pernah mendengar istilah surat pribadi dan surat resmi, tetapi belum memahami perbedaan strukturnya secara lebih mendalam. Selanjutnya, rencana implementasi yang ketiga adalah analisis gaya belajar. Peserta didik memiliki gaya belajar visual, yaitu membaca dan melihat. Selanjutnya, kinestetik, yaitu praktik langsung. Dan yang ketiga adalah auditori atau mendengar. Oleh karena itu, guru mencoba membuat media pembelajaran yang bervariasi yang bertujuan untuk memenuhi minat dan kebutuhan belajar dari peserta didik. Selanjutnya, tahapan instructional design yang kedua adalah state, standard, and objective, atau merumuskan standar dan tujuan pembelajaran dengan melihat rencana implementasi. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengevaluasi informasi melalui penilaian, ketepatan gagasan, pikiran, arahan, pandangan, atau pesan dari teks deskripsi, teks laporan, teks narasi, teks eksplanasi, teks eksposisi, dan teks diskusi. Dari teks tulis, visual, audiovisual, dengan membandingkan informasi tersebut dengan pengalaman dan pengetahuannya sendiri. Peserta didik mampu menilai pemilihan diksi, kosakata, serta cara penyajian data sesuai dengan jenis teks dan tujuan penulisan secara lebih sederhana. Rencana implementasi yang kedua dari tahapan instructional design state, standard, and objective adalah elemen. Elemen di sini yaitu membaca dan memirsa. Rencana implementasi yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Di sini peserta didik dapat menganalisis dan mengisi struktur yang terdapat pada surat pribadi maupun surat resmi. Baik, selanjutnya adalah select strategies and resources.
atau strategi pembelajaran. Nah, ini menggunakan beberapa kombinasi strategi untuk mendukung proses belajar. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based learning. Siswa diberikan contoh surat resmi dengan struktur yang tidak lengkap atau rumpang, dan mereka diminta menganalisis dan melengkapi bagian yang kurang. Lalu yang kedua ada diskusi kelompok. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk berdiskusi dan menyelesaikan tugas bersama. Nah, yang ketiga ada presentasi hasil. Nah, presentasi hasil ini melakukan presentasi kelompok secara paralel dan setiap kelompok memberikan umpan balik atau melengkapi. Baik, selanjutnya adalah memanfaatkan sumber belajar yang terdiri dari langkah-langkah pelaksanaan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, yaitu pendahuluan, terdiri dari kegiatan guru memberikan pertanyaan pemantik serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu masuk pada kegiatan inti. Di sini kegiatan diawali dengan guru memberikan pengertian terkait surat pribadi dan surat resmi. Lalu guru juga menyajikan contoh terkait surat pribadi dan surat resmi, yang juga dilanjutkan dengan menayangkan lagu terkait surat pribadi dan surat resmi. Setelah itu, siswa dibentuk menjadi kelompok kecil. Di sana nanti mereka akan melengkapi bagian surat pribadi dan surat resmi yang rumpang. Setelah itu mereka akan melaksanakan presentasi secara paralel, dan terakhir ditutup dengan kegiatan memberikan umpan balik antara guru dan juga kelompok. Lalu masuk pada bagian penutup. Nanti para siswa akan diajak untuk mengerjakan soal evaluasi terkait pembelajaran pada saat itu. Lalu guru dan siswa saling merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian nanti guru dan siswa akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran yang telah mereka laksanakan, dan yang terakhir guru akan memberikan penjelasan apa yang akan mereka pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada required learner participation atau partisipasi peserta didik di dalam pembelajaran. Jadi untuk memastikan keterlibatan peserta didik itu diperlukan yang pertama peserta didik menjawab pertanyaan guru, menyimak penjelasan guru, dan membuat catatan terkait materi yang disampaikan oleh guru. Lalu peserta didik juga diajak untuk berdiskusi dalam kelompok dan mempresentasikan hasil analisis mereka. Dan yang terakhir, peserta didik itu turut memberikan refleksinya terkait pembelajaran saat itu. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan yakni pada bagian yang terakhir, yaitu evaluate and revise atau menilai dan merevisi pembelajaran. Pada modul ini tertera 3 teknik penilaian. Yang pertama penilaian sikap berupa observasi, yang kedua penilaian pengetahuan berupa tes tertulis, dan yang ketiga penilaian keterampilan berupa presentasi. Di dalam modul juga tertera bagaimana pelaksanaan pengayaan dan juga remedial. Kemudian refleksi dilaksanakan untuk pendidik juga peserta didik, sehingga asesmen dilaksanakan untuk menilai secara afektif kelompok dan individu. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.